Imam Malik dihukum dengan sebat sebanyak 70 kali. Ketika Imam Malik berusia 54 tahun, pemerintahan berada di tangan Baginda Al-Mansur yang berpusat di Baghdad. Ketika itu di Madinah dipimpin oleh seorang gubernur bernama Ja'far bin Sulaiman Al-Hashmi. Sementara itu Imam Malik juga menjabat sebagai mufti di Madinah. Di saat timbulnya masalah penceraian atau talak, maka Imam Malik telah menyampaikan fatwanya, bahwa talak yang dipaksakan tidak sah, artinya talak suami terhadap istri tidak jatuh. Fatwa ini sungguh berlawanan dengan kehendak gubernur. Karena ia tidak mahu hadis yang disampaikan oleh Imam Malik tersebut diketahui oleh masyarakat. Sehingga akhirnya Imam Malik dipanggil untuk menghadap kepada gubernur. Kemudian gubernur meminta agar fatwa tersebut dicabut, dan jangan sampai orang ramai mengetahui akan hal itu. Walaupun demikian Imam Malik tidak mahu mencabutnya. Fatwa tersebut tetap disiarkan kepada orang ramai. Talak yang dipaksanya tidak sah. Bahkan Imam Malik sengaja menyiarkan fatwanya itu ketika beliau mengadakan ceramah agama, karena fatwa tersebut berdasarkan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang harus diketahui oleh umat manusia. Akhirnya Imam Malik ditangkap oleh pihak kerajaan, namun ia masih tetap dengan pendiriannya. Gubernur memberi peringatan keras supaya fatwa tersebut dicabut dengan segera. Kemudian Imam Malik dihukum dengan dera dan diikat dengan tali dan dinaikkan ke atas punggung unta, lalu diarak keliling kota Madinah. Kemudian Imam Malik dipaksa supaya menarik kembali fatwanya itu. Mereka mengarak Imam Malik supaya imam merasa malu dan hilang pendiriannya. Tetapi Imam Malik masih tetap dengan pendiriannya itu. Karena ketegasannya itu, dia dihukum dengan sebat sebanyak 70 kali, yang menyebabkan tulang belakangnya hampir patah. Kemudian ia berkata kepada sahabat-sahabatnya, "Aku dihukum dera begitu berat lantaran fatwaku." Demikian Said Al-Musayyib, Muhammad Al-Munkadir dan Rabi'ah telah dijatuhi hukuman demikian lantaran fatwanya juga. Bagi Imam Malik hukuman semacam itu, bukanlah mengurangi pendiriannya, bahkan semakin bertambah teguh jiwanya. Ia tidak pernah takut menerima hukuman asalkan ia berada pada jalan kebenaran. Karena memang setiap perjuangan itu memerlukan pengorbanan. Imam Al-Laits, seorang alim menjadi mufti Mesir ketika itu, saat mendengar bahwa Imam Malik dihukum lantaran fatwanya ia berkata, "Aku mengharap semoga Allah mengangkat darjat Imam Malik atas setiap pukulan yang dijatuhkan kepadanya, menjadikan satu tingkat baginya masuk ke surga."